because many things pass on my head since when I came. Bad, bad, bad. Identitas pilihan David da Silva, bukan paksaan, ini tulus demi merah putih. Saat sepak bola menjadi pilihan hidup, tidak semua keputusan besar lahir dari sorotan. Sebagian justru lahir dalam kesunyian. Saat seseorang berhenti mendengarkan tepuk tangan, dan mulai mendengarkan hatinya sendiri. David da Silva berada di titik itu, bukan karena kontrak, bukan karena tekanan, bukan karena janji, melainkan karena rasa memiliki, rasa tanggung jawab, rasa bahwa sepak bola, pada akhirnya, bukan hanya soal karir, melainkan identitas yang dipilih dengan sadar. Bab 1. Identitas, sesuatu yang tidak bisa dipaksa. Identitas tidak bisa dipaksakan. Ia tidak lahir dari dokumen. Ia tidak tumbuh dari tuntutan. Identitas terbentuk dari waktu, pengalaman, luka, dan komitmen yang diuji berulang kali. David da Silva tidak bangun suatu pagi lalu berkata, "Aku ingin menjadi sesuatu yang lain." Ia menjalani proses itu, hari demi hari, di lapangan yang sama, di tekanan yang sama, di kritik yang sama seperti pemain lokal. Dan perlahan, sesuatu berubah. Bab 2. Indonesia, 4 karir atau rumah? Banyak pemain asing datang ke Indonesia dengan satu niat, bekerja, lalu pergi. Tidak ada yang salah, itu profesional. Tapi David da Silva tidak berhenti di situ. Ia bertahan saat cedera, bangkit saat diragukan, menerima kritik tanpa drama, menjawab semua dengan performa. Ia tidak memisahkan diri dari kerasnya ekosistem. Ia masuk ke dalamnya. Bagi David, Indonesia bukan sekadar tempat mencari gol. Indonesia adalah tempat menempa ulang dirinya. Dan di sanalah, batas antara pemain asing dan orang dalam mulai kabur. Bab 3. Merah putih bukan bonus, tapi beban. Membela merah putih bukan hadiah, bukan bonus karir, bukan jalan pintas ke keabadian. Merah putih adalah beban ekspektasi, tekanan nasional, kritik tanpa jeda, tuntutan tanpa kompromi. Tidak semua pemain siap. Dan yang menarik, David da Silva tidak pernah menuntutnya. Tidak ada kampanye, tidak ada pernyataan sensasional, tidak ada tuntutan pengakuan. Yang ada hanya satu hal, kesiapan diam-diam untuk bertanggung jawab. Bab 4. Pilihan yang tidak populer. Dalam dunia sepak bola modern, pilihan yang paling tulus seringkali paling tidak populer. Kenapa? Karena dunia menyukai sensasi, menyukai pernyataan keras, menyukai drama. David da Silva memilih sebaliknya. Bekerja dalam senyap, membiarkan lapangan berbicara, membiarkan waktu menilai. Ia tahu satu hal, identitas yang dipilih dengan tulus tidak perlu diumumkan keras-keras. Bab 5. Kesetiaan yang diuji, bukan diucapkan. Kesetiaan sejati tidak diukur dari kata-kata. Ia diukur dari apa yang dilakukan saat keadaan sulit, saat gol tidak datang, saat cedera memaksa menepi, saat kritik berubah kasar. David tidak pergi, tidak menghilang, tidak menyalahkan. Ia bertahan. Dan dalam sepak bola, bertahan di saat sulit jauh lebih bermakna daripada datang di saat mudah. Bab 6. Identitas pilihan, antara asal dan arah. Seseorang tidak mengkhianati asalnya ketika ia memilih arah hidupnya sendiri. Brasil adalah akar David da Silva, tak tergantikan, tak terbantahkan. Namun Indonesia adalah arah, tempat ia memberi makna baru pada profesinya, tempat ia menemukan ulang tujuan bermain sepak bola. Identitas bukan soal meninggalkan masa lalu, melainkan menambahkan lapisan makna pada perjalanan. Bab 7. Naturalisasi dalam perspektif manusia. Naturalisasi sering diperdebatkan, seolah hanya soal hukum dan strategi. Padahal pada intinya, ia adalah pilihan manusia. Pilihan untuk terikat, bertanggung jawab, dan menerima konsekuensi.
Jika suatu hari David da Silva dikaitkan dengan merah putih, itu bukan karena ia dipaksa. Itu karena tangan menunjuk kanan ia sudah lebih dulu hidup dengan standar yang sama. Tangan menunjuk kanan ia sudah lebih dulu menerima kerasnya tekanan. Tangan menunjuk kanan ia sudah lebih dulu bermain seolah ini miliknya. Bab 8. Apa yang dilihat publik? Apa yang dilalui pemain? Publik melihat gol. Publik melihat selebrasi. Publik melihat angka yang tidak terlihat. Sesi pemulihan panjang. Latihan ekstra. Rasa sepi jauh dari rumah. Tekanan untuk selalu cukup. David da Silva menjalani semuanya tanpa pernah meminta simpati. Dan di sanalah keputusan paling tulus biasanya lahir. Bab 9. Merah putih sebagai tanggung jawab moral. Jika merah putih suatu hari dikenakan oleh David, itu bukan sekadar simbol. Itu janji untuk bekerja lebih keras, untuk tidak bersembunyi, untuk menerima kritik, untuk berdiri paling depan saat gagal. Banyak yang ingin warna itu, sedikit yang siap menanggung maknanya. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.